Perkembangan emosi. Kehidupan seseorang itu pada dasarnya dipenuhi dengan dorongan dan juga minat untuk mencapai ataupun memiliki sesuatu. Semakin banyak dorongan dan juga minat-minat seseorang itu dapat terpenuhi, itu merupakan bagian dari pemenuhan dasar emosionalnya. Kehidupan setiap orang itu tidak selalu sama. Kehidupan mereka itu masing-masing berjalan menurut polanya sendiri-sendiri. Seseorang yang pola kehidupannya berlangsung mulus, di mana semua dorongan dan keinginan ataupun minatnya dapat berhasil tercapai, maka mereka cenderung memiliki perkembangan emosional yang stabil, sehingga dengan demikian mereka dapat menikmati hidupnya. Namun sebaliknya, jika dorongan dan juga keinginan seseorang itu tidak berhasil terpenuhi, baik karena disebabkan kurangnya kemampuan untuk memenuhinya ataupun karena kondisi lingkungan yang kurang menunjang, maka sangat dimungkinkan mereka memiliki perkembangan emosional yang tidak stabil atau mengalami gangguan emosional. Seseorang individu ketika merespon sesuatu, mereka itu lebih banyak diarahkan oleh penalaran dan juga pertimbangan yang objektif. Akan tetapi pada saat-saat tertentu di dalam kehidupannya, dorongan emosional itu banyak campur tangan dan juga dipengaruhi dari pemikiran-pemikiran dan tingkah lakunya. Oleh karena itu, untuk memahami remaja, kita perlu mengetahui apa yang mereka pikirkan dan juga mereka lakukan. Di samping itu, ada hal yang lebih penting lagi, yaitu kita harus mengetahui dan juga memahami apa yang mereka rasakan. Karena semakin banyak kita dapat memahami dunia remaja, seperti apa yang mereka alami, maka kita harus melihat lebih dalam mengenai kehidupan emosionalnya, seperti memahami perasaan-perasaannya, baik itu perasaan tentang dirinya sendiri maupun tentang orang lain. Contoh dari gejala-gejala emosional itu ada marah, takut, bangga, malu, sedih, cinta, benci, harapan-harapan, dan rasa putus asa. Ya, dan gejala-gejala itu harus kita cermati dan juga pahami dengan baik. Pengertian emosi, perbuatan atau perilaku kita sehari-hari pada umumnya disertai oleh perasaan-perasaan tertentu seperti senang, gembira, cinta, marah, takut, cemas, dan benci. Nah, ini disebut warna afektif. Warna afektif ini kadang-kadang kuat, kadang-kadang lemah, dan kadang-kadang tidak jelas atau samar-samar. Nah, jika warna tersebut kuat, maka perasaan-perasaan menjadi lebih mendalam, lebih luas, lebih jelas, dan lebih terarah. Jadi emosi adalah warna afektif yang kuat dan ditandai oleh perubahan fisik. Contohnya, peredaran darah bertambah cepat bila marah, denyut jantung bertambah cepat bila terkejut, penapasan bernapas panjang bila kecewa, dan pupil mata membesar bila marah. Nah, selanjutnya yaitu karakteristik perkembangan emosi. Nah, secara tradisional, masa remaja dianggap sebagai periode badai dan tekanan atau suatu masa di mana ketegangan emosi meninggi akibat perubahan fisik dan kelenjar. Tidak semua remaja mengalami masa badai dan tekanan, namun sebagian besar remaja mengalami ketidakstabilan dari waktu ke waktu sebagai konsekuensi usaha penyesuaian diri terhadap pola perilaku baru dan harapan sosial baru. Pola emosi masa remaja adalah sama dengan pola emosi masa kanak-kanak. Jenis emosi yang secara normal dialami adalah cinta atau kasih sayang, gembira, amarah, takut dan cemas, cemburu, sedih, dan lain-lain. Nah, berikut ini akan dibahas kondisi emosional seperti cinta atau kasih sayang, gembira, kemarahan, permusuhan, ketakutan, dan kecemasan. Berikut ini pembahasan tentang beberapa kondisi emosional remaja. Yang pertama adalah cinta atau kasih sayang. Faktor penting dalam kehidupan remaja adalah kapasitasnya untuk mencintai orang lain dan kebutuhannya untuk mendapatkan cinta dari orang lain. Kemampuan untuk menerima cinta sama penting dengan kemampuan untuk memberinya. Lalu yang kedua adalah gembira. Rasa gembira akan dialami apabila segala sesuatunya berlangsung dengan baik, dan para remaja akan mengalami kegembiraan jika ia diterima sebagai seorang sahabat atau bila ia jatuh cinta dan cintanya itu mendapat sambutan atau diterima oleh orang yang dicintai. Lalu yang ketiga adalah kemarahan dan permusuhan.
Rasa marah merupakan gejala yang penting di antara emosi-emosi yang memainkan peranan yang menonjol dalam perkembangan kepribadian. Karena melalui rasa marahnya seseorang mempertajam tuntutannya dan pemilikan minat-minatnya. Lalu yang terakhir ada ketakutan dan kecemasan. Anak-anak, remaja, maupun orang dewasa semuanya mengalami rasa takut. Perasaan takut ini disebabkan karena adanya kejadian-kejadian mengancam atau membahayakan, mimpi-mimpi buruk, atau karena merasa tertuduh oleh kesalahan-kesalahan yang dibuat. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Sejumlah penelitian tentang emosi anak menunjukkan bahwa perkembangan emosi anak bergantung pada faktor kematangan dan faktor belajar. Kematangan dan belajar terjalin erat satu sama lain dalam mempengaruhi perkembangan emosi. Reaksi emosional yang tidak muncul pada awal kehidupan bukan berarti tidak ada. Namun, reaksi tersebut akan muncul di kemudian hari seiring dengan berfungsinya sistem endokrin. Kematangan dan belajar terjalin erat satu sama lain dalam mempengaruhi perkembangan emosi. Hubungan antara emosi dan tingkah laku serta pengaruh emosi terhadap tingkah laku. Rasa takut atau marah dapat menyebabkan seseorang gemetar. Dalam ketakutan, mulut jadi kering, cepatnya jantung berdetak atau berdenyut, derasnya aliran darah, sistem pencernaan mungkin berubah selama kemunculan emosi. Cairan pencernaan terpengaruh oleh gangguan emosi. Keadaan emosi yang menyenangkan dan rileks berfungsi sebagai alat pembantu untuk mencerna, sedangkan perasaan tidak enak atau tertekan akan menghambat pencernaan. Di antara rangsangan yang meningkatkan kegiatan kelenjar sekresi dan dari getah lambung adalah ketakutan yang kronis, kegembiraan yang berlebihan, kecemasan, dan kekhawatiran. Semua ini menyebabkan menurunnya kegiatan sistem pencernaan dan kadang-kadang menyebabkan sembelit. Satu-satunya cara yang efektif dalam menghilangkan hal-hal ini adalah dengan menghilangkan penyebab dari ketegangan emosi. Peradangan di dalam perut atau lambung adalah keadaan yang lebih dikenal karena terjadinya berhubungan dengan gangguan emosi. Radang tidak dapat disembuhkan, apalagi faktor-faktor yang menyebabkan munculnya emosi tidak dihilangkan. Maka dari itu, kondisi emosi yang normal sangat bermanfaat bagi kesehatan. Maka kegembiraan yang berlebih, ketakutan atau kecemasan, dan kemarahan hendaknya dihindari. Gangguan emosi juga dapat menjadi penyebab kesulitan berbicara. Ketegangan emosional yang cukup lama juga dapat menyebabkan seseorang gagap. Seseorang yang gagap dapat normal berbicara bila dirinya merasa rileks, dan bisa saja semakin tidak normal bila berhadapan dengan situasi yang menegangkan dan membingungkan. 4. Perbedaan individual dalam perkembangan emosi. Meskipun pola perkembangan emosi dapat diramalkan, tetapi terdapat perbedaan dalam segi frekuensi, intensitas, serta jangka waktu dari berbagai macam emosi dan juga saat pemunculannya. Perbedaan ini sudah mulai terlihat sebelum masa bayi berakhir dan semakin bertambah frekuensinya serta lebih mencolok sehubungan dengan bertambahnya usia anak-anak. Perbedaan itu sebagian disebabkan oleh keadaan fisik anak pada saat itu dan taraf kemampuan intelektualnya, dan sebagian lagi disebabkan oleh kondisi lingkungan. 5. Upaya pengembangan emosi remaja dan implikasinya dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam kaitannya dengan emosi remaja, awal yang cenderung banyak melamun dan sulit diterka, maka satu-satunya hal yang dapat dilakukan oleh guru adalah konsisten dalam pengelolaan kelas dan memperlakukan siswa seperti orang dewasa yang penuh tanggung jawab. Guru-guru dapat membantu mereka yang bertingkah laku kasar dengan jalan mencapai keberhasilan dalam pekerjaan atau tugas-tugas sekolah, sehingga mereka menjadi anak yang lebih tenang dan lebih mudah ditangani. Selain itu, cara yang mendasar adalah dalam mendorong mereka untuk bersaing dengan diri sendiri. Apabila ada ledakan-ledakan kemarahan, sebaiknya kita memperkecil ledakan emosi tersebut. Misalnya dengan jalan tindakan yang bijaksana dan lemah lembut, mengubah pokok pembicaraan, dan memulai aktivitas baru. Jika kemarahan siswa belum juga reda, guru dapat menyerahkan kepada guru bimbingan konseling untuk menanganinya secara khusus. Masih banyak lagi sifat-sifat emosional remaja yang muncul sesuai dengan perkembangannya. Untuk itu, para guru diharapkan menangani dengan penuh kesabaran sehingga lebih terarah kepada hal-hal yang positif. B. Perkembangan nilai, moral, dan sikap. Menurut Sutikna, tahun 1988, nilai-nilai kehidupan adalah norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Misalnya adat kebiasaan dan sopan santun,
Sopan santun, nada dan kebiasaan, serta nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah nilai-nilai kehidupan yang menjadi pegangan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga negara Indonesia, dalam hubungan hidupnya dengan negara, serta dengan sesama warga negara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang termasuk dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab antara lain, yang pertama mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antar sesama manusia. Yang kedua mengembangkan tenggang rasa dan tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang kedua mengembangkan tenggang rasa, dan yang ketiga yaitu tidak semena-mena terhadap orang lain dan berani membela kebenaran dan keadilan dan sebagainya. Lalu menurut Purwadarminto tahun 1957, moral adalah ajaran tentang baik buruk perbuatan dan kelakuan, akhlak, kewajiban, dan sebagainya. Dalam moral diatur sebagai perbuatan yang dinilai baik dan perlu dilakukan, dan suatu perbuatan yang dinilai tidak baik itu perlu dihindari. Moral berkaitan dengan kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang benar dan yang salah. Dengan demikian, moral merupakan kendali dalam bertingkah laku. Dalam kaitannya dengan pengalaman nilai-nilai hidup, maka moral merupakan kontrol dalam bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai hidup yang dimaksud. Misalnya dalam pengamalan nilai hidup tenggang rasa, dalam perilakunya seseorang akan selalu memperhatikan perasaan orang lain dan dapat membedakan tindakan yang benar dan yang salah. Nilai-nilai kehidupan sebagai norma dalam masyarakat senantiasa menyangkut persoalan antara baik dan buruk, jadi berkaitan dengan moral. Dalam hal ini, aliran psikoanalisis tidak membeda-bedakan antara moral, norma, dan nilai. Semua konsep itu menurut Freud menyatu dalam konsepnya tentang superego sendiri merupakan bagian dari jiwa yang berfungsi untuk mengendalikan tingkah laku ego sehingga tidak bertentangan dengan masyarakat. Menurut Gerung, sikap secara umum diartikan sebagai kesediaan bereaksi individu terhadap sesuatu hal. Mapier, 1982 halaman 58. Sikap berkaitan dengan motif dan mendasari tingkah laku seseorang dapat diramalkan tingkah laku apa yang dapat terjadi dan akan diperbuat jika telah diketahui sikapnya. Sikap belum merupakan suatu tindakan atau aktivitas, sangat tetapi berupa kecenderungan tingkah laku. Jadi sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap objek lingkungan tertentu sebagai suatu penghayatan terhadap objek tersebut. Dengan demikian, keterkaitan antara nilai moral, sikap, dan tingkah laku akan tampak dalam pengamalan nilai-nilai. Dengan kata lain, nilai perlu dikenali terlebih dahulu, kemudian dihayati dan didorong oleh moral, baru akan terbentuk sikap tertentu terhadap nilai-nilai tersebut. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam pengembangan nilai moral, sikap, dan remaja adalah yang pertama, menciptakan komunikasi. Hendaknya ada upaya untuk mengikut sertakan remaja dalam beberapa pembicaraan dan dalam pengambilan keputusan keluarga. Sedangkan dalam kelompok sebaya turut serta secara aktif dalam tanggung jawab dan penentuan maupun keputusan kelompok. Yang kedua, ada menciptakan iklim lingkungan yang serasi. Berarti usaha pengembangan tingkah laku nilai hidup tidak hanya merupakan pendekatan intelektual semata-mata, tapi juga mengutamakan adanya lingkungan yang kondusif, di mana faktor-faktor lingkungan itu sendiri merupakan penjelmaan yang konkret dari nilai-nilai hidup tersebut.